Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva dengan NPM 278 di sini saya akan melanjutkan tugas saya Jepang pada mata kuliah teknologi komputasi awan pada lab 6, yaitu role fighting additional strategies. Nah, di mana di lab ini kita akan mengimplementasikan penyimpanan berbagi pada sebuah instance dan menggunakan objek stroke. Nah, jadi yang pertama kita akan mengimplementasikan file series stroke in an instance. Lalu kita akan menghubungkan ke server instance dan sehingga server itu bisa membaca file, menulis file, dan seperti memakai folder biasa. Nah, yang kedua di sini kita akan melakukan utilize object stroke, yaitu kita akan menggunakan penyimpanan berbasis objek, lalu file tersebut disimpan dalam kontainer dan berupa objek atau file dan diupload ke file container seperti upload ke Google Drive. Nah, jadi intinya pada lab ini kita akan belajar dua jenis stroke di code, yaitu yang pertama share stroke dipasang ke server kayak seperti hard disk secara bersamaan, dan yang kedua itu adalah object stroke, yaitu kita akan membuat lalu simpan file, nah seperti cloud stroke. Nah, jadi di sini untuk tujuan dari lab ini kita akan mengkonfigurasi shared stroke, yaitu penyimpanan secara bersamaan, lalu mount and share stroke volume, membuat kontainer, dan mengunggah objek ke dalam kontainer. Nah, di sini kita langsung saja pada labnya. Tentunya pada awal-awal sebelum memulai lab, kita akan memulaikan environment labnya dengan perintah lab stroke review start. Kita langsung saja. Nah, di sini yang pertama di sini kita akan menggunakan perintah lab stroke review start. Nah, di sini kita akan menyiapkan semua resource yang dibutuhkan pada lab ini ya. Nah, seperti ini kita tunggu. Kita tunggu sebentar ya. Sini kita masih tunggu aja. Nah, di sini kita sudah selesai untuk menyiapkan semua resource yang dibutuhkan pada lab ini ya. Di sini cukup banyak untuk lab ini. Nah, selanjutnya di sini kita akan langsung ke step yang pertama, yaitu kita akan membuat share type
sebagai operator 1. Nah, jadi sebagai operator domain yaitu operator 1, kita akan menggunakan perintah Manila type create, yaitu kita akan membuat tipe share itu bernama camps type ini ya. Nah, lalu kita akan set nilai driver handle servernya itu menjadi false. Nah, yang pertama di sini kita akan menggunakan perintah untuk mengaktifkan environment untuk user operator 1 di project production, yaitu dengan perintah show operator 1 production min RC. Oke, selanjutnya yang kedua, di sini kita akan menggunakan perintah Manila type create common ini. Kita akan membuat share type-nya itu dengan perintah Manila type create seperti ini. Nah, di sini tampilannya sudah berubah ya. Jadi artinya dia sudah berhasil untuk membuat share type-nya. Nah, selanjutnya di sini kita akan ke step 2, yaitu kita akan membuat share sebagai developer 1. Nah, jadi sebagai user code developer 1 pada project production, kita akan membuat share baru, yaitu bernama production share 1 dengan ukuran 5 GB. Nah, yang pertama di sini kita akan perintah source developer 1 production min RC. Oke, selesai di sini. Selanjutnya yang kedua kita akan membuat share-nya, yaitu dengan di sini saya copy aja untuk menghindarkan kesalahan. Nah, jadi tujuan dari kita membuat share ini yaitu CHAPS 5 ini dia adalah tipe stroke yang digunakan, yaitu CHAPS file system. Lalu di sini ada 5, itu dia, kita enter dulu ya.
Oke, di sini untuk membuat share di sini sudah berhasil ya. Bisa kita lihat dengan yang ada pada tabel ini, dia memiliki size yang sesuai dengan size-nya yang kita atur, yaitu adalah 5. Oke, kita sesuai ya. Dan selanjutnya di sini kita akan cek status dari share-nya. Nah, di sini kita bisa lihat dari status share-nya itu dia adalah available. Oke, selanjutnya yang ketiga, di sini kita akan lanjut ke step 3, yaitu kita akan membuat instance dengan 2 NIC. Nah, di mana di sini kita akan membuat instance yaitu bernama production server 7 di project production dengan 2 network interface, yaitu production network 1 yaitu sebagai internal, lalu provider stroke ini dia menjadi akses ke tracknya. Nah, jadi itu menggunakan flavor default, lalu image-nya adalah RHL8, lalu keypair-nya itu adalah example keypair. Nah, jadi di sini kita akan menggunakan file yaitu home student Manila user data.file, dan kita akan juga menambahkan floating IP-nya. Nah, yang pertama di sini kita akan coba mengambil ID network satunya yang menyimpan ke variabel net ID. Nah, di sini kita akan coba bisa. Selanjutnya di sini kita akan coba mengambil ID network dari provider network-nya ya, untuk mengakses network-nya. Oke, selesai. Selanjutnya kita akan lanjut ke step yang ketiga, titik 1 ini ya. Nah, jadi di sini kita akan membuat instance-nya. Oke, jadi di sini saya mungkin akan copy aja ya untuk menghindari dari kesalahan dan bisa menyebabkan file di ujung lab nanti. Nah, jadi perintah yang digunakan ini itu digunakan untuk membuat instance dengan spesifikasi tertentu.
seperti menghubungkannya ke dua jaringan, yaitu internal dan stroke. Nah, lalu dia akan menyiapkan agar dapat diakses dan bisa digunakan. Oke, kita coba. Kita mungkin akan tunggu sebentar ya. Ini membutuhkan waktu yang lama ya, karena dia kan membuat intens, yaitu dari flavornya, image, lalu ke name example-nya, lalu NIC net ID-nya dengan production network 1, lalu provider central, dan user datanya pada home student Manila user data.file di production server 7. Nah, seperti ini untuk tampilan jika dia berhasil dibuat ya. Oke, di sini kita akan lanjut ke step berikutnya, yaitu kita akan melihat floating IP yang tersedia, yaitu dengan perintah OpenStack floating IP tulis JSON. Nah, di sini yang kita dapat dari floating IP-nya yaitu 172.250.183 ya. Dan juga ada floating network-nya ya. Sama. Nah, selanjutnya di sini kita akan belum. Masih ada perintah. Nah, selanjutnya di sini kita akan menambahkan floating IP ke intens. Nah, seperti OpenStack server add floating IP production server 7. Nah, dengan IP yang kita dapat tadi berarti 172.250.183. Kita catat dulu. Oke, selanjutnya di sini kan kita sudah menambahkan atau mencari floating IP yang masih kosong. Nah, jadi kita akan pasangkan ke production server 7-nya. Nah, selanjutnya di sini kita akan coba tes ping, yaitu kita akan menghubungkan IP public ke intens agar dia bisa diakses dari luar. Nah, caranya yaitu ping C3 172.250.183.
183. Nah, di sini kita bisa lihat ya bahwa di sini dia menandakan sudah terkoneksi, sudah bisa diakses, yaitu di kabel, ya benar. Oke, selanjutnya di sini kita akan melanjut ke step yang keempat. Nah, jadi ke step yang keempat ini kita akan membuat user cap XD controller. Nah, jadi kita akan membuat user cap eksklusif, yaitu client.cloud_user, gunanya untuk mengakses share berbasis cap producer share. Nah, jadi dia akan mengizinkan user cap client cloud user itu untuk melakukan read, yaitu membaca, dan write, yaitu menulis ke share tersebut. Nah, jadi layanan OpenStack share ini file system itu menggunakan user cap client. Nah, jadi Manila itu dia sebagai autentikasi saat berkomunikasi dengan cluster cap. Nah, jadi di sini kita akan menggunakan mekanisme autentikasi cap untuk mengaktifkan akses ke share berbasis cap production share 1. Nah, jadi di sini kita perlu menjalankan perintah cap out get or create dalam kontainer. Nah, out get or create di dalam kontainer cap mon controller 0. Nah, jadi di sini yang pertama di sini kita akan masuk ke controller 0, yaitu sebagai head admin. Nah, jadi kemudian itu akan menjadi sebagai user root, seperti itu. SSH head admin controller Oke, di sini kita sudah masuk sebagai controller ya. Nah, selanjutnya kita gunakan perintah sudo i agar dia masuk ke root. Sudo min i ternyata. Nah, di sini dia sudah masuk sebagai root. Nah, yang kedua di sini kita akan membuat user cap client cloud usernya. Lalu kita akan menyimpan keyring itu di dalam home head admin cloud user di keyring. Nah, di sini ini kan perintahnya terlalu panjang ya. Nah, di sini saya akan copy aja karena menghindarkan masalah terjadinya kesalahan seperti itu ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita coba ya. Nah, kita coba. Nah, di sini dia berhasil. Ia tidak mengeluarkan output apapun. Nah, selanjutnya di sini kita akan memastikan untuk keyringnya itu berhasil dibuat dengan benar dan berisi key untuk cloud user. Kemudian kita akan logout dari controllernya. Itu kita coba. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa keyring itu dia sudah berhasil dibuat ya. Nah, seperti ini. Oke, sudah berhasil. Nah, selanjutnya di sini kita akan langsung keluar aja. Logout. Nah, di sini kita akan coba logout. Kita keluar dari controller ini.
Nah, sudah keluar ya. Lalu kita ke step 5. Nah, jadi di step 5 di sini kita akan menyalin terlebih dahulu ke folder Manila di workstation. Nah, yang pertama di sini kita akan menggunakan perintah cd Manila. Oke, di sini dia sudah masuk di Manila. Selanjutnya di sini kita masukkan perintah ini. Nah, di sini saya copy aja karena kan di sini agak susah ya untuk diketik. Oke, nah di sini kita bisa lihat bahwa kita sudah berada di dalam folder Manila Workstation. Oke, selanjutnya di sini kita di sini kita akan salin dari workstation ke production server 7. Lalu kita akan kembali ke home directory. IP-nya. IP-nya yang tadi ya. Routing IP-nya. Di sini kita mendapatkan IP berapa tadi? 183. 83. Nah, di sini berhasil ya bahwa kita mengambil code user keyring dan save config dari controller 0 lalu dikirimkan ke Intense Production Server 7. Oke, selesai. Selanjutnya di sini kita akan lanjut step 6. Yaitu di step 6 ini kita akan menggunakan perintah Manila access allow untuk menambahkan hak akses ke production share 1 bagi klien cloud user. Nah, jadi di sini kita akan memastikan bahwa share dalam kondisi aktif. Nah, di mana Manila access Manila access allow production share 1 chat cloud user. Oke, di sini kita cek dulu akses allow production share 1 chat. Nggak ada hal ternyata. Nggak ada T. Chat CEPHX code user. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita lihat sudah berhasil. Selanjutnya di sini kita coba lihat memastikan bahwa status share itu dalam kondisi aktif ya. Copy aja ya di sini.
di sini kita bisa lihat bahwa satu share itu dia dalam kondisi aktif. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke langkah yang ketujuh, step yang 7, yaitu kita akan mengambil export page share-nya. Nah, jadi di sini kita akan menggunakan perintah Manila share export location list untuk mengetahui bahwa lokasi ekspor dari production share 1 itu di mana. Oke, di sini copy aja. Nah, jadi di sini kita akan catat nilai PET-nya, karena di bagian akhir nanti kita akan memakai sebagai claim on point saat mount dengan chat close. Nah, di sini kita bisa lihat ya contoh formatnya dari IP, dalam kolom non group, dan ini sebagainya. Oke, di sini kita minta itu dulu. Oke, kita lanjut ke step 8. Nah, jadi step 8 ini kita akan membuat mount point di MNT chap on production server 7-nya. Nah, di mana di sini kita akan kita akan membuka koneksi SSH di Intense. Itu dengan cara SSH cloud user add. Nah, IP yang kita dapat 172.250.183 ya tadi. Nah, sebentar. Oke, di sini kita sudah berhasil masuk di cloud user ya. Nah, selanjutnya di sini kita coba masukkan sudo min i agar dia masuk ke root. Nah, oke, bisa. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat directory mount-nya dengan cara mkdir minp mint chap. PH cek mkdir, nggak ada mp ya, mkdir mnt cek. Oke, bisa ya. Nah, jadi di sini kita akan masuk ke production server 7. Nah, dan kita membuat directory baru yaitu mnt/dev. Selanjutnya kita lanjut ke langkah yang ke-9. Nah, di mana langkah 9 ini kita akan menambahkan repo chap dan install package-nya. Oke, di sini jadi install chap push di RHL ini ya. Oke, di sini kita copy aja deh. Aduh, ini apa lagi? Kebanyakan slash ya. Oke, bisa ya. Selanjutnya kita install chap push. Nah, jadi di sini kita akan menambahkan file repo chap, lalu kita akan install paket yaitu chap push. Nah, jadi di sini saya memakai min y.
Di sini kita pakai Minye ya. Saya gunakan Minye itu agar tidak berhenti di prompt dikonfirmasi. Nah, jadi ini lebih aman untuk RHL. Nah, jadi teks aslinya itu memakai yum install chap minfus. Nah, dan di sini kita akan jawab yeah in this okay, yes. Oke, seperti ini. ID-nya yang kita dapat tadi. Oke, selesai ya. Selanjutnya di sini kita akan masuk ke langkah yang 10, yaitu Monshare Step FS. Nah, jadi di sini kita akan masuk ke Monshare ke MNT chat. Di mana ini? Saya copy aja. Nah, di sini kita akan ganti dari ID ini ya, ID dari export pet tadi. Nah, di sini kan saya sudah meminta GPT untuk mengubahnya dalam bentuk teks, karena saya tidak tahu cara copy dari workstation ini. Nah, kita coba. Nah, di sini dia berhasil ya. Nah, selanjutnya di sini kita masukkan perintah df th. Nah, df min th. Nah, seperti ini untuk tampilannya. Nah, jadi di sini kita memakai Monshare Chapfus bisa. Nah, lalu di sini kita akan cek dengan perintah dfth. Nah, jadi kita tuh melihat Chapfus itu di MNT chat. Nah, seperti ini ya tampilannya. Ada ya. Oke. Selanjutnya kita ke step 11 ya. Nah, jadi di step 11 ini kita akan uji rate share-nya, yaitu dengan perintah echo hello MNT chat hello txt hello cat MNT chat hello txt. Oke, di sini kita bisa lihat ya bahwa di sini dia berhasil untuk menambahkan, kita menguji dari read dan write share-nya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa outputnya keluar ya, hello. Nah, selanjutnya kita keluar. Oke, log out. Oke, selesai. Nah, selanjutnya kita ke step yang terakhir ya di sini, yaitu 12, di mana kita akan membuat objek stroke containernya itu melewati dashboard. Nah, di sini. Oke, di sini saya salin dulu untuk linknya ya.
Oke, kita coba. Oke, bentar. Oke, di sini kita coba. Nah, di sini kita masuk dulu ke dashboardnya. Nah, di sini kita akan login, di mana domainnya ini adalah example, username-nya adalah operator 1, dan passwordnya adalah red hat. Kita save ya, kita nggak perlu di save. Nah, selanjutnya di sini kita akan masuk ke project, lalu kita masuk ke object store dengan pilih containers. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat kontainer, yaitu bernama production backup ya. Kontainer backup. Oke, di sini kita klik dulu production backup. Lalu kita klik, ini dia pilih untuk aksesnya ini adalah public yang kita pilih ya. Selanjutnya kita submit. Oke, di sini kita bisa lihat bahwa kontainer di sini sudah ditambahkan, itu berhasil. Lalu di sini kita klik di sini kita klik folder yang kita buat tadi. Bukan. Kita klik plus folder ini, lalu di folder ini kita beri nama, yaitu cloud init. Kita klik create foldernya. Nah, di sini sudah berhasil dibuat ya. Nah, selanjutnya di sini kita akan klik cloud initnya. Selanjutnya kita pilih folder ini klik kanan. Ini kita klik, lalu pilih browse. Nah, di browse kita pilih home, yaitu student home student.
suara. Share data, klik open dan upload file. Nah, di sini sudah berhasil kita mengupload filenya. Selanjutnya kita logout dari tampilan dashboardnya ya. Kita kembali lagi ke terminal. Nah, selanjutnya kita akan melakukan grade hasil labnya. Jadi kita akan ngecek apakah semua lab ini dia berhasil atau tidak. Nah, kita coba ya. Review grade. Oke, kita lihat dulu. Di sini terdapat 3 file yang file ya, karena masalahnya ada di dashboard tadi, mungkin kegagalannya ada di dashboard. Oke, di sini kita lanjut aja ya kita akan finish lab ini. Nah, jadi di sini pada finish lab ini kita akan membersihkan semua resource labnya. Nah, jadi di sini kita akan tutup lab dan membersihkan resource supaya di lab selanjutnya itu tidak mengganggu. Nah, seperti itu. Nah, jadi mungkin sekian dari saya untuk lab 6 ini, yaitu providing additional strategies. Jadi mohon maaf bila ada kekurangan kata ataupun kurang jelas pada video. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.